Jadi penyakit kusta ini itu menular kalau kita kontak lama dengan pasien yang tidak atau belum diobati kustanya ini. Tapi kalau nggak diobati terus halaman? Kalau cuma 1-2 kali, enggak. Jadi memang harus ada kontak lama. Ada nggak ya bercak mati rasa di tubuhku gitu loh. Kalau cuma bercak putih kayak panu kah atau apa, pegang aja. Kalau masih kerasa, ditusuk masih sakit, oh panu ya bukan. berarti. Gitu kan. Tapi kalau loh kok kurang rasanya, atau ini boleh dilakukan pemeriksaan nanti lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavia, panggil saja Kiki, sebagai host dari Sapa Sehat kali ini. Nah, Besti, ada yang tahu nggak tanggal 30 Januari itu diperingati sebagai hari apa? Kamu nanya? Ayo, ada yang tahu? Daripada kalian bertanya-tanya, aku jelaskan aja ya. Nah, 30 Januari itu diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia. Di Indonesia sendiri, menurut data Kemenkes yang diambil pada tahun 2022, tercatat ada 13.487 kasus penderita kusta, di mana meningkat kurang lebih sebanyak 7.146 kasus dari tahun sebelumnya. Meningkatnya itu lebih dari setengah loh ya ternyata. Nah, berhubung sekarang merupakan Hari Kusta Sedunia, so podcast kali ini akan membahas seperti apa sih penyakit kusta dan bagaimana sih penularannya, atau kita nanti akan menggali bersama-sama lah. Kenapa? Karena hari ini saya akan mendatangkan narasumber yang pastinya top dan terpercaya masalah tentang topik kita hari ini. Nah, beliau merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, siapakah beliau? Siapakah? Beliau adalah Dr. Ratna Wulandari, spesialis kulit kelamin, magister kesehatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Terima kasih dokter ya sudah menyempatkan untuk datang di podcast kita hari ini. Dokter, hari ini kita mau membahas tentang masalah kusta dokter ya. Karena kebetulan hari ini merupakan Hari Kusta Sedunia. Oke dokter, kita kemarin sudah merangkum beberapa pertanyaan dari netizen. Banyak yang bertanya-tanya dokter, kamu nanya gitu katanya. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Dokter, setelah melihat temuan kasus kusta di Indonesia yang sangat banyak, sebenarnya apa sih dokter kusta itu dan gejalanya seperti apa? Mungkin dokter bisa menjelaskan? Oke, yang pertama mungkin apa sih itu kusta gitu ya. Jadi kusta itu merupakan penyakit infeksi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh bakteri basil tahan asam, yaitu Mycobacterium leprae, di mana dia terutama menyerang pada saraf dan kulit. Tapi bisa menyebar, bisa menyerang pada organ-organ yang lain, seperti pada mata, organ pernafasan maupun organ yang lain. Oh gitu, tapi kulit yang diserang pertama biasanya mana dulu? Kulit duluan? Saraf dan kulit. Oh, saraf dan kulit. Iya. Kemudian menyebar atau Iya, gimana? kalau memang tidak tertangani dengan baik, itu bisa menyebar ke organ-organ yang lain gitu. Oh gitu. Termasuk ke otot dan yang lainnya. Oh gitu, oke baik dokter. Selanjutnya dokter, untuk pertanyaan yang kedua, jika melihat pertumbuhan kasus kusta di Indonesia ini yang meningkat di setiap tahunnya, apakah penyakit kusta ini menular? Dan ada berapa jenis penyakit kusta sih dokter? Oke, jadi kusta ini penyakit menular ya, tapi dia bukan menular yang sporadik yang kemudian saat kita kontak dengan pasien pasti itu akan tertular, tidak. Jadi penyakit kusta ini itu menular kalau kita kontak lama dengan pasien yang tidak atau belum diobati kustanya ini. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada di lingkungan kita, terus ada pasien yang kusta sudah selesai pengobatan, kita kontak dengan dia, salaman atau apapun, itu nggak masalah, nggak mudah menular seperti itu. Tapi kalau nggak diobati terus halaman? Kalau cuma 1-2 kali, enggak. Jadi memang harus ada kontak lama. Mungkin tinggal serumah selama 6 bulan, 1 tahun. Nah itu ada resiko penularan lebih tinggi. Oh gitu iya. dokter. Serem ya dokter? serem. Iya sih serem ya. Soalnya kalau misalnya komplikasinya tadi sampai ke mata dan lain sebagainya, kayaknya sejauh itu ya
lumayan kita harus menjaga kesehatan juga dokter kayak gitu. Iya. Kalau ini dokter, anduk dokter, handuk. Penggunaan handuk yang bersama biasanya dokter. Ya kalau tinggal sama-sama waktu lama ya ada resiko. Jadi sebenarnya penularannya itu apa ya, droplet. Oh, Jadi droplet. dari saluran pernafasan. Iya, dari Oh, situ. lebih dari saluran pernafasan. Iya, itu gitu. penularannya. Salaman kena, terus kalau serumah bareng-bareng. Salaman belum tentu kena. Oh, salaman belum tentu kena. Terus kalau berarti kira-kira lamanya tuh berapa lama dokter? Misalnya tinggal serumah Itu di sedikit lebih dari 6 bulan, lebih dari 1 6 tahun bulan gitu. Kayak di pondok gitu juga bisa dokter Iya, ya? misalnya di pondok kan tinggal sama-sama, ada satu yang bergejala kemudian nggak diobatin karena kontak terus ya itu ada resiko lebih tinggi misalnya dibandingkan kita yang cuman sekali atau 2 kali ketemu sama pasien. Yang masih ada pasien gitu. di sana. Iya. Oh gitu. Oke, baik dokter. Gejalanya dokter, kalau gejala-gejalanya tuh seperti apa dokter? Kalau gejalanya yang pertama itu ada bercak di kulit, warnanya bisa putih, bisa merah, bisa ada peninggian ataupun rata sama kulit, pokoknya ada perbedaan warna. Yang mati rasa. Jadi mati rasa ini, jadi dia kehilangan sensasi saat kena sentuhan ataupun nyeri ataupun suhu. Jadi rangsangan panas, rangsangan suhu seperti itu, dia tidak merasakannya. Si bercak kulit ini harus ada gejala itu dulu nomor 1. Baru nanti ada gejala-gejala yang lain seperti pembesaran saraf, kemudian biasanya kelemahan otot, kulitnya tampak kering, terus kulit yang mengalami mati rasa ini biasanya tidak berkeringat. Oh. Iya, karena kan kena sarafnya ya, jadi biasanya itu tidak berkeringat. Yang lain misalnya pernah lihat, jadi tulang rawan di hidung itu hilang karena kropos, jadi kayak mengalami kayak pengkorposan gitu. Iya, gitu. Jadi pernah dapat pasien yang kayak gitu dokter? Ada. Kemudian ini rontoknya bulu mata sama bulu alis ya. Itu juga rontok secara permanen. Atau kalau dari wajah biasanya ada beberapa pembengkakan atau benjolan di sekitar telinga, kemudian di daerah wajah. Oh gitu dokter ya. Berawal dari cuman ada kayak semacam lesi gitu dokter ya. Bukan lesi bukan ya? Oh lesi ya. Iya. Kayak gitu terus sampai mati rasa. Kalau dibiarkan terus-menerus mungkin kan kalau orang, apalagi kalau orang yang belum awam atau belum tahu mengenal kesehatan banget kan, alah ini kenapa sih udah dibiarkan aja gitu kan. Ternyata lama-kelamaan malah menggerogoti sampai ke situ. Jadi ya kalau orang yang nggak tahu, halah wong mek kusta lo, kadang kan gitu juga ada dokter ya. Oke dokter, selanjutnya dokter, pertanyaan selanjutnya nih Besti, lalu seperti apa perbedaan penyakit kusta satu dengan yang lainnya? Terus kemudian dari beberapa jenis tersebut manakah yang paling berbahaya? Jadi jenis-jenisnya dan yang mana yang paling berbahaya dokter? Ada beberapa kriteria yang membagi kusta ini. Ada kriteria WHO, kriteria Ridley and Jopling. Cuman yang sering dipakai adalah kriteria WHO. WHO dan apa tadi dokter? Ridley Jopling. Oh ya. Ya, tapi kalau kriteria WHO ini lebih mudah. Kemudian juga untuk manajemen terapinya nanti. Kriteria WHO membagi menjadi 2, yaitu tipe pausibasiler dan multibasiler. Apa itu dokter? Bedanya kalau yang pausibasiler, bercak mati rasanya itu kurang dari 5. Jadi ditemukan misalnya di tubuh kurang dari 5 bercak mati rasa, atau 1 ataupun berapa. Terus kemudian dari pemeriksaan sampel kulitnya, kerokan kulitnya ini tidak ditemukan bakteri tahan asam, itu masuk ke kriteria yang pausibasiler. Kalau yang multibasiler, bila ditemukan bercak mati rasanya lebih dari 5, kemudian dari pemeriksaan bakteri tahan asam atau sampel kulit tadi ditemukan bakteri positif, terus kemudian biasanya bercak mati rasa ini tersebar simetris pada tubuh. Lebih dari 5 dokter ya? Lebih dari 5. Jadi kalau tanya mana yang bahaya, sebenarnya dua-duanya juga bahaya ya. Cuman karena yang multibasiler ini biasanya bakterinya lebih banyak, jadi dia lebih infeksius. Pertama, dia lebih menular ke orang yang lain. Kemudian yang kedua, untuk pasien sendiri itu dia juga lebih cepat untuk merusak organ pasien ini kalau memang tidak diobati. Oh gitu. Itu tapi kenanya maksudnya
kenanya nggak, apakah langsung ke multibasiler atau ke pausi basiler dulu kemudian merambat ke multibasiler, dokter? Bisa seperti itu. Jadi awalnya mungkin pausi basiler yang tidak tertangani dengan baik itu bisa menjadi multibasiler. Kembali lagi semua penyakit itu balik ke daya tahan tubuh kita, ya. Jadi ada beberapa yang orang dengan daya tahan tubuh bagus itu dia terinfeksi tapi hanya pausi basiler tanpa berkembang jadi multi itu juga bisa. Oh gitu. Iya. Kalau yang maksudnya yang tadi lebih mendekat kepada menyerang ke mata, saraf dan lain sebagainya itu lebih ke multibasilernya apa ke pausi, dokter? Itu yang ke multibasiler. Jadi kalau dianggapannya berarti antara multi sama pausi tadi yang sedikit lebih berbahaya adalah yang multibasiler. Iya. Oh, gitu. Dokter, saya ini kepo, saya sendiri kepo nih tanya. Bedanya sama skabies? Beda jauh dong. Oh, beda jauh, beda jauh. Gitu. Kalau dari bentuk lesinya, kalau tadi kan si kusta ini bercak. Jadi bercak entah bentuknya bulat atau apapun dia bercak warna putih ataupun merah. Ngapunten, dokter. Kayak panu bukan, dokter? Nah, seperti itu, tapi biasanya lebih besar. Oh, gitu. Ya kan? Kalau skabies itu biasanya bentuknya adalah papul itu seperti penonjolan kulit kecil-kecil gitu, dengan lokasi-lokasi yang khas, misalnya di daerah sela jari tangan, sela jari kaki, kemudian di perut, di kemaluan seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak modelnya tuh hampir sama kayak panu, cuman dia lebih luas, lebih besar dan ada mati rasa. Ada mati rasa. Iya. Jadi Besti di rumah dicek coba ya di tubuhnya itu ya ada kayak panu nggak, terus dia melebar dan mati rasa nggak. Wah, harus diperiksakan ke dokter Ratna nanti ini, Besti. Oke, lanjut, dokter. Sempat dengar bahwa penderita kusta proses penyembuhannya memakan waktu yang cukup panjang. Apakah benar, dokter? Dan seperti apa sih proses penyembuhannya, dokter? Oke, iya. Bakteri Mycobacterium ini kan termasuk bakteri yang unik ya. Jadi dia itu untuk benar-benar membuat bakteri ini mati itu butuh jangka waktu yang lama, kemudian juga kombinasi dari beberapa antibiotik. Makanya beberapa antibiotik ini dinamakan dengan multi drug therapy. Jadi terapi dengan berbagai obat gitu ya, kalau mungkin dari bahasa awamnya. Nah, penggunaannya sendiri memang butuh waktu yang lama. Untuk yang tipe pausi basiler saja itu sekitar 6-9 bulan. Pengobatan, minum obat setiap hari selama 6-9 bulan. Sedangkan yang multibasiler itu 12-18 bulan. Memang butuh waktu yang lama. Jadi pasiennya terutama ya, ini edukasinya tuh keluarga pasien juga harus selalu mengingatkan pasien ini gimana sih, ayo mau sembuh berarti minum obatnya harus teratur dan nggak boleh kelewatan sehari pun. Everyday, dokter ya? Everyday. Aduh, hampir sama kayak TB, dokter ya? TB sama, cuman beda spesies aja kan, sama-sama Mycobacteriumnya. Dari penularannya, dari yang satu yang tinggal di satu lingkungan, kemudian untuk pengobatannya antibiotik ya, dokter itu antibiotik, yang dipakai? Dengan jangka waktu yang multi tadi sampai 12 bulan, yang pausi sampai 9 bulan. 6-9 bulan. Waduh, tiap hari tuh dokter peluk kok itu dokter sama obat. Oke, dokter. Oh, jadi seperti itu. Jadi ya kita di rumah juga harus sering waspada ya teman-teman semuanya ya. Gitu, dokter ya. Ada lagi, dokter, mungkin yang mau disampaikan? Pencegahannya mungkin ya. Iya, kalau yang saya tanya tuh gimana sih caranya menghindari? Ya, sebenarnya paling penting itu adalah mendeteksi, mendiagnosis dan mengobati pasien dengan gejala kusta dengan tepat. Jadi aware lah gitu sama sekitarnya, kira-kira kayak tadi tuh ada nggak ya bercak mati rasa di tubuhku gitu loh. Kalau cuman bercak putih kayak panu kah atau apa, pegang aja. Kalau masih kerasa ditusuk masih sakit, oh ya bukan gitu kan. Tapi kalau loh kok kurang rasanya atau ini, boleh dilakukan pemeriksaan nanti lebih lanjut. Biar dapat tertangani dengan baik, jadi mencegah juga komplikasi, kecacatan dan yang lainnya. Itu yang penting. Benar-benar. Terus yang kedua, ya kita memang berarti menghindari kontak lama dengan pasien kusta yang belum diobatin. Itu. Yang ketiga, memang kalau terpaksa harus kontak gitu, pakai masker kayak gitu. Ada APD ya yang kita pakai saat kontak dengan pasien seperti itu. Dan yang terakhir, kembali daya tahan tubuh yang baik itu juga menangkal kita dari berbagai penyakit. Jadi jaga daya tahan tubuh dengan cara pola hidup sehat. Betul. Jaga daya tahan tubuh dengan hidup yang sehat gitu. Jadi tetap saya ingatkan lagi, Besti di rumah,
Ayo dicek nanti pas habis mandi ya, dicek semuanya sambil ngaca nggak apa-apa, dilihat apakah di tubuhnya ada bercak-bercak seperti itu. Itu adalah penanganan pertama dokter ya. Jadi bukan penanganan, apa dokter ya? Cek diri sendiri ya, kayak cek awareness diri. aja ya gitu ya. Gitu-gitu. Oke. Dokter, kemudian untuk cara pengobatannya bagi penderita yang sudah terlanjur terkena kusta dokter. Pengobatannya tadi yang 3 sampai 6 bulan tadi. 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Itu berarti jadi alurnya misalnya kita curiga ada saudara kita ataupun kita sendiri yang merasa oh ini ada, saya jangan-jangan kok ada bercak mati rasa nih gitu. Jadi kita bisa memeriksakan ke layanan kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Nanti akan dilakukan cek BTA atau sampel kulitnya tadi. Apakah benar ada bakteri tahan asam, M. leprae-nya atau tidak. Kemudian kalau sudah terdiagnosis, biasanya itu akan dilakukan pengobatan. Pengobatannya ini gratis. Memang program pemerintah. Iya, di puskesmas pun ada. Jadi nanti ada petugas puskesmas atau tenaga kesehatan yang akan mengawasi orang-orang yang didiagnosis kusta ini. Iya. Jadi terpantau ya dokter ya? Terpantau biasanya. Jadi ya di rumah nggak usah takut ya semuanya, kalau misalnya memang ya kita emang harus sadari ya, atau kita harus memeriksakan diri kita sendiri, kita harus aware sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya memang ngerasa wah ini kayaknya memang terdapat ada satu penyakit nih, nggak usah takut, langsung aja kita datang ke tempat kesehatan terdekat kayak puskesmas atau ke dokter keluarga dan lain sebagainya. Insya Allah akan ditangani dengan sangat baik, gitu dokter ya. Dokter, selanjutnya ini harapan dokter di Hari Kusta Sedunia khususnya bagi masyarakat Indonesia nih dokter. Terlebih di Indonesia sendiri penderita kusta mendapat stigma dan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Ya kan dokter? Iya, sangat. Jadi harapan saya dengan Hari Kusta, satu yaitu tadi menambah pengetahuan masyarakat terhadap apa sih itu penyakit kusta gitu. Bagaimana sih cara kita menangani pasien-pasien kusta dan bergaul, bersosialisasi dengan pasien kusta, sehingga biar kita itu mengurangi tadi stigma negatif, kemudian diskriminasi dari pasien-pasien kusta. Ya, jadi seperti saya tekankan tadi, kusta memang menular, tapi bukan penularan yang secara cepat. Jadi butuh kontak lama. Kemudian memang kalau daya tahan tubuhnya turun dan sebagainya, itu baru yang jadi tertular. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ketemu pasien yang mungkin sudah selesai pengobatan, kebetulan dia yang multibasiler, ada kecacatan, insya Allah sudah nggak menular, pokoknya dia menyelesaikan pengobatannya. Iya, yang sampai 12 bulan tadi dokter ya. Oke. Dokter pernah nggak kayak ketemu pasien yang dia sampai insecure banget, atau mungkin dia usianya masih belia? Pernah nggak dokter? Pernah. Cuman biasanya mereka juga punya ini ya, kayak apa ya? Forum gitu, forum sama kayak gitu, gimana cara mereka itu menguatkan untuk pengobatan lama itu kan kadang butuh butuh effort sendiri gitu sama pasien ini. Gimana sih, kadang kan namanya juga ini mood naik turun lah, aduh aku bosan minum obat. Nah, forum-forum seperti ini biasanya saling menguatkan, oh ya nanti kayak gini aku sembuh, aku kayak gitu. Jadi punya support system sendiri dokter ya? Iya, punya support system sendiri. Masya Allah dokter ya. Begitu dokter ya ternyata. Saya juga baru tahu ya, kalau saya cuma mendengar sekilas ya, apalagi kan di ruangan juga kan jarang kalau ada pasien dengan kusta, kan kita jarang. Jadi yang saya tahu ya mungkin cuma sekilas-sekilas aja, dan setelah jelaskan jenengan ternyata saya paham ternyata modelnya seperti itu. Nanti saya sampai rumah periksa dokter. Saya jadi takut. Saling periksa bisa. Semuanya periksa loh ya di sini, semuanya besti-besti di rumah juga periksa, jangan lupa. Oke dokter, sudah. Jadi pertanyaannya sudah lumayan banyak. Ya, dokter, lama enggak kan dokter? Lama enggak kita ngobrolnya, enggak ya? Enggak. Oh enggak, cepet udah banget selesai ya? Udah selesai ya? Oke sahabat di rumah, terima kasih banyak. Saya dan dokter Ratna di sini sudah membantu atau menjelaskan tentang kusta dan lain sebagainya. Narasumber kita hari ini hebat banget ternyata. Tepuk tangan dokter Ratna, ayo tepuk tangan semuanya, mana suaranya? Oke. Baik dokter, ternyata podcast kita hari ini ternyata sudah selesai. Alhamdulillah ya dokter ya. Dokter, mungkin bisa mengucapkan sepatah dua patah kata untuk sobat di rumah dokter? Oke, sobat sehat. Jadi tidak perlu takut pada kusta. Kalau misalnya ada kecurigaan ataupun aware terhadap, oh ini apa sih kok ada bercak di kulit saya, ini jangan-jangan kusta atau bukan, monggo silakan diperiksakan ke Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang ataupun ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
Oke, dan pastinya ke Universitas Muhammadiyah Malang dong. Iya dong. Oke, nanti kalau kesini ketemu sama Dokter Ratna, ya kan? Baik, Sobat Sapa Sehat, kali ini harus berakhir episode ini dan nanti mungkin akan ketemu sama saya lagi ya. Terima kasih sudah menonton podcast Sapa Sehat. Jika ada pertanyaan, gak usah bingung, gak usah galau ya. Kalau ingin bertanya-tanya bisa banget untuk memberikan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kita di UMM Hospital. Saya Kiki sebagai host dan Saya Dr. Ratna. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.